Ya, selanjutnya kita akan membuat apa ini namanya, wastafel atau ya alat untuk mengeluarkan air ini. Kalian bisa mendefinisikannya sendiri. Ya, untuk membuat ini kita akan membuat dari dasar dulu. Jadi ini dasarnya bentuknya lingkaran. Nanti kita akan membuatnya menggunakan primitive object cylinder. Kemudian nanti kita extrude ke atas dan sampai membentuk lengkungan seperti ini. Oke, langsung saja kita tempatkan 3D kursornya di sini. Kemudian kita tambahkan primitive object cylinder, Shift A. Sorry, saya aktifkan dulu screen cast-nya. Nah, Shift A, kemudian mesh cylinder. Nah, di sini kita kurangi dulu aja vertisnya. Kita buat 12 aja cukup. Kemudian scale ke sumbu Z untuk memipihkan, kemudian di scale ke segala arah. Ya, tarik ke atas. Tempatkan sesuai dengan referensi. Saya rasa ini masih terlalu besar, jadi saya kecilkan lagi seperti ini. Kemudian jangan lupa setelah melakukan perubahan apapun di object mode, kita perlu menerapkan apply ya, all transform. Cek lagi di item sudah satu semua. Lanjut masuk ke edit mode. Oke, di sini kita akan melakukan insert ya. Saya pilih face select, kemudian saya seleksi face yang paling atas. Selanjutnya kita tambahkan insert, dorong ke dalam sedikit. Oke, selanjutnya kita akan extrude ke atas. Kita sesuaikan dengan gambar referensi, panjangnya seberapa, jadi nanti biar kelihatannya pas seperti itu. Oke, saya rasa segini cukup. Nah, apabila kita perhatikan untuk bagian bawah ini agak sedikit lebih lebar daripada yang atas, maka dari itu ini kita perlu scale seperti ini. Oke, kalau sudah, kita akan membuat bagian yang ini, yang besinya yang atas itu. Kita insert lagi ke dalam, mungkin sekitar segini ya. Oke, kalau sudah, kita extrude lagi ke atas. Oke, nah seperti ini. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan ada di sini, teman-teman semuanya. Jadi untuk membuat lengkungan ini, kita tidak perlu mengextrude satu persatu kemudian melakukan rotasi, tapi kita bisa menggunakan fitur spin di sini. Nah, agar fitur spinnya bisa berjalan dengan baik, atau dalam artian lain adalah lengkungannya sesuai dengan gambar, kita perlu menentukan 3D kursornya di tempat yang benar, karena itu nanti akan menjadi pivot point ya. Untuk membuat lengkungan seperti ini berarti kita harus membuat 3D kursornya, menempatkan 3D kursornya di sini ya. Oke, langsung saja klik 3D kursor, saya tempatkan di tengah-tengah sini. Klik, nanti akan menjadi pivot point. Selanjutnya pastikan lagi ini sudah terseleksi, face select ya. Kemudian kita pilih spin di sini. Nah, ketika memilih spin, kita dihadapkan pada 3 sumbu. Ada sumbu X, Y, dan Z. Kira-kira yang paling mendekati dengan lengkungan yang ingin kita buat, apakah X, Y, atau Z? Nanti kalian bisa cek sendiri. Kalau di sini posisinya saya ada di Y ya. Jadi saya akan pilih Y, kemudian saya extrude. Nah, extrude ditarik seperti itu sampai membentuk lengkungan ya. Oke, kita perhatikan apabila di sini terlalu banyak step, kalian bisa menambahkan atau menguranginya di sini. Nah, saya cukup menggunakan 10 saja. Kemudian saya pilih face yang bagian paling bawah sini, sorry. Ini mengganggu ternyata. Kita masuk lokal mode dulu aja biar fokus ke ini pancurannya.
klik slash. Nah, di sini apabila kita perhatikan ini nggak lurus ya, jadi kita perlu sejajarkan atau luruskan dulu. Caranya klik S kemudian Z 0. Oke. Nah, di sini lengkungannya sudah jadi. Jadi apabila kita lihat di sini 1, 2 bagian sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat bagian yang sebagai katup untuk menyalakan dan mematikan airnya. Nah, di sini berada di tengah-tengah untuk objek yang bagian bawah. Maka dari itu kita bisa menambahkan loop cut 1 dulu di sini. Selanjutnya loop cut ini kita seleksi melingkar. Kemudian kita bisa bevel. Nah, seperti ini. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan manfaatkan, nah ini bagian yang sini. Kebetulan saya pakai back ortografik ya, jadi saya manfaatkan yang di sini. Nah, di sini kita bisa insert dulu sedikit aja, kemudian bisa kita circle. Nah, ini circle-nya ternyata lebih besar, jadi kita scale lagi aja seperti ini. Kemudian bisa kita tarik seperti ini. Nah, ini perlu kita ratakan dulu. S Y 0. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah bulat dan juga lurus seperti ini, baru kita bisa extrude keluar. Ini kita buat gagangnya dulu. Saya rasa cukup segini. Kemudian saya akan menambahkan loop cut di sini. Nah, loop cut ini melingkar, ini akan saya pisah ya. Jadi akan saya duplikasi aja, bukan saya pisah, saya duplikasi, Shift D. Jadi ini dia terlepas dari asalnya, kemudian akan saya scale dia. Nah, kemudian bagian dalamnya ini kita tidak butuh ya, jadi kita hapus aja. Ini kita hapus aja. X space. Nah, fokus pada bagian yang luar. Kita akan membuat apa itu ya, katupnya lah, yang naik ke atas maksudnya. Ini kita geser dulu sedikit. Nah, selanjutnya kita bisa isi dengan base grid fill. Kita buat rotasinya enak. Nah, seperti ini boleh. Kemudian kita akan eksekusi tangkai dari pemutarnya ini. Tambahkan satu loop cut, kemudian bisa kita bevel di sini. Kita ubah tampilannya dari top ortografik. Nah, di sini kita bisa seleksi 1, 2, 3, 4. Kemudian kita insert segini, kemudian kita scale ke sumbu X, SX. Gak apa-apa, nanti kita naikkan lagi. Kalau sudah kita naikkan, nah seperti ini. Ini perlu kita ratakan dulu, jadi kita akan scale ke sumbu Z, SZ 0. Nah, ini akan jadi rata. Kita bisa scale lagi ke sumbu X, seperti itu, tarik lagi. Nah, selanjutnya kita bisa extrude ke atas, menyesuaikan dengan gambar ya, mungkin segini. Kalau sudah, kita bisa rapihkan topologinya karena nanti kita akan tambahkan subdivision surface modifier, jadi perlu kita tambahkan bevel di beberapa sisi. Nah, karena di bawah ini kita nggak butuh, kita hapus aja X face ya. Kemudian ini perlu kita extrude ke dalam, seleksi pakai face select, kemudian I dorong, kemudian aktifkan X-ray, extrude ke atas.
jadi biar agak kelihatan berlubang gitu. Selanjutnya matikan X-ray. Nah, di sini kita bisa insert lagi, hapus, face, kemudian seleksi, melingkar, pilih face, kemudian grid fill. Cek lagi. Oke. Nah, oke. Seperti ini. Kemudian kita perlu tambahkan bevel di bagian 1. Juga sama di dalam ini. Kemudian bagian sini juga melingkar semuanya, ini juga. Selanjutnya bagian ini, bagian sini. Nah, ini sementara ini dulu, nanti kalau misalkan butuh lagi kita bisa tambahkan lagi. Oke. Jadi ada di bagian atas, kemudian dalam, kemudian ada di bagian sini 2 ya. Oke, kalau sudah langsung kita bevel aja. Ctrl B, tarik ke dalam, tarik keluar, sorry. Bevel. Nah, oke. Yang gak riskan yang bagian ini biasanya. Tapi aman. Oke, kalau sudah bisa kembali ke object mode, kemudian kita tambahkan subdivision surface, add modifier, subdivision surface modifier. Oke, ini aman ya, jadi tidak terlalu banyak perubahan yang berantakan gitu. Kalau sudah tinggal klik kanan, shade smooth. Oke, nah, mungkin ini tambahkan luka di sini. Problem. Oke, kalau sudah kita kembali keluar dari local mode. Nah, di sini untuk selang air di wastafelnya sudah jadi.